Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana keadaan hari ini? Anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Bu Husna pada hari ini dalam pembelajaran SBDP tematik. Tema 1, subtema 1 dan 3. Anak-anak, pada pembahasan kemarin Bu Lili sudah menjelaskan banyak tentang patung. Masih ingatkah kalian? Mudah-mudahan anak-anak selalu ingat dan selalu paham apa itu tentang patung, anak-anak ya. Patung di sini bukan patung yang biasanya dibicarakan dalam pembelajaran SKI, bukan loh ya. Hari ini kita belajar tentang karya anak-anak. Seni patung itu apa ya? Yaitu salah satu karya seni 3 dimensi. Maksudnya patung ini nanti memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi serta dapat dinikmati dari segala arah. Jadi seni patung anak-anak bisa kita lihat keindahannya dari atas, bawah maupun samping ya. Berikutnya, jenis-jenis patung ada 6. Apa saja? Masih ingat anak-anak? Ya, yaitu jenis patung yang pertama adalah monumen. Monumen yang biasanya dapat kita lihat di pinggir-pinggir jalan besar. Misalkan ini monumen Surabaya. Nah, monumen Surabaya ini bisa kita lihat di depan Kebun Binatang Surabaya. Berikutnya ada jenis patung dekorasi. Nah, jenis patung dekorasi ini bisa kita lihat di taman-taman kota ya. Kita lihat itu ada dekorasi tentang keindahan taman. Berikutnya anak-anak, jenis patung yang ketiga adalah kerajinan. Nah, biasanya jenis patung kerajinan ini kita miliki, kemudian kita letakkan di ruang tamu atau di almari tamu ya. Jadi semua tamu yang datang ke rumah kita bisa menikmati jenis patung kerajinan yang kita miliki. Berikutnya anak-anak, jenis patung yang nomor 4 yaitu arsitektur. Biasanya ini bisa kita lihat di dinding-dinding candi Prambanan, Candi Borobudur, dan candi-candi yang lain. Anak-anak, jenis patung berikutnya yaitu jenis patung seni. Nah, ini biasanya kita bisa menikmati, bisa kita lihat di depan gedung-gedung kesenian. Anak-anak lihat, di situ ada gambar patung yang sekiranya belum selesai ya, ada lubang-lubangnya. Memang anak-anak itu disengaja membuat patung jenis seperti ini. Itu nanti ada keindahan tersendiri. Ini berarti jenis patung yang seni. Terakhir anak-anak, jenis patung religi, yaitu jenis patung untuk beribadah agama non-Islam. Misalkan patung yang dimiliki oleh umat Hindu atau Buddha. Berikutnya anak-anak, teknik membuat patung. Jadi membuat patung ada tekniknya ya. Yang pertama yaitu teknik secara modeling ya. Kemudian teknik secara mencetak. Berikutnya anak-anak, bahan membuat patung. Apa saja ya? Bahan membuat patung ada 2. Yang pertama yaitu tanah liat. Tanah liat, kita harus mencari tanah liat yang betul-betul bersifat plastis ya, elastis. Jadi jangan mencari tanah liat yang terlalu kering atau terlalu lembek. Kenapa? Karena tanah liat yang demikian itu nanti sulit dibuat patung. Jadi carilah tanah liat yang betul-betul mempunyai sifat elastis yang mudah dibentuk. Nah, sekarang
karena sekarang kan jarang ada sawah ya atau kebun, maka sebagai ganti dari tanah liat, anak-anak bisa membuat patung dari plastisin. Nah, kalau kita tidak sempat membeli plastisin di luar, anak-anak bisa membuat plastisin di rumah sendiri, yaitu dengan cara membuat dari tepung terigu. Berikutnya anak-anak, bahan membuat patung yang berikutnya yaitu dari adonan. Anak-anak, dari adonan ini nanti ada cetakannya. Bisa tanah liat yang diencerkan ya, kemudian kita cetak. Nah, nanti jadilah patung. Ada lagi dari semen ya. Semen kita bentuk dengan kita tuangkan di cetakan, jadilah patung. Jadi adonan itu nanti ada berbagai macam, dari tanah liat yang kita encerkan, dari semen ya, dari givalum, bisa kita buat patung. Berikutnya anak-anak, seperti apa yang disampaikan Bu Husna tadi, anak-anak kalau kepingin membuat plastisin buatan diri kita sendiri, tentunya sangat mudah sekali ya, dari tepung terigu. Apa saja bahan-bahannya? Bahan-bahannya adalah tepung terigu, kemudian minyak goreng, kemudian garam, air, dan yang terakhir adalah pewarna makanan. Boleh warna biru, merah, ataupun yang lainnya. Anak-anak, setelah kita mengetahui bahan-bahannya membuat plastisin dari tepung terigu, bagaimana ya prosesnya, cara membuatnya bagaimana? Nah, mari kita simak video berikut yang Bu Husna buat dengan teman kalian kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah loh ya. Silakan anak-anak simak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naiska Iza Firdaus akan membuat plastisin dengan bahan yang mudah. Ada tepung terigu 1 mangkok atau 2 gelas, garam 4 sendok teh, minyak goreng 2 sendok makan, air setengah gelas, dan pewarna makanan. Sebelum kita mulai, kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita campurkan 4 sendok teh garam ke dalam tepung terigu. Kita aduk sampai rata ya. Kemudian kita sisihkan. Setelah itu kita tuangkan pewarna makanan secukupnya. Kita pakai warna merah ya. Kita ambil minyak goreng 1 sendok makan. Ambil air secukupnya. Kita aduk sampai rata. Setelah itu kita ambil tepung yang tadi sudah dicampurkan dengan garam. Kita kasih sedikit-sedikit ya. Kemudian kita aduk sampai rata. Kalau kurang, kita tambahkan lagi. Kita aduk sampai kalis. Kalau sudah kalis, kita bisa mengaduknya dengan tangan. Kita campur sampai kalis dan tidak lengket di tangan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita sisihkan. Kita
Lanjut buat yang warna hijau dan warna kuning. Prosesnya seperti tadi ya teman-teman. Setelah kita beri pewarna, minyak dan air, kita masukkan tepung ke dalam adonan warna hijau. Kita aduk sampai rata ya. Kita campur seperti tadi sampai kalis, tidak lengket di tangan. Seperti ini ya teman-teman. Warna hijau sudah jadi. Kita lanjut ke warna kuning. Alhamdulillah, warna kuning ini sudah jadi. Ini warna kuning flor ya teman-teman. Nah, plastisin ini bisa kita bentuk apa saja. Kalau saya mau buat bentuk kupu-kupu. Ini teman-teman, kupu-kupu buatan saya dari plastisin tadi. Kalian bisa kreasikan di rumah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Menyenangkan kan? Kita membuat plastisin buatan sendiri, yaitu dari tepung terigu. Nah, berikutnya anak-anak, dari hasil karya kita membuat tepung terigu yang kita jadikan plastisin tadi, anak-anak bisa kita membuat kreasi dari plastisin buatan sendiri loh ya. Tadi teman kita sudah membuat kupu ya, kemudian bisa dijadikan bunga atau siput. Jadi bisa kita buat kerajinan berbagai macam. Berikutnya anak-anak. Nah, ini Bu Husna akan menjelaskan langkah membuat patung dari tanah liat. Kalau tadi kita dari plastisin, sekarang kita dari tanah liat. Langkah membuat patung dari tanah liat itu ada beberapa proses, yaitu proses membuat patung ya. Jadi dari tanah liat yang bersifat elastis tadi, bersifat plastis tadi, kita buat pola patung sesuai keinginan kita. Setelah itu, setelah kita bentuk, harus kita keringkan. Setelah kering, kita harus mewarnai sesuai keinginan kita. Nah, bahan-bahan untuk mewarnai patung yang telah kita buat apa saja? Yaitu cat minyak, koran bekas, air, dan patung yang sudah kering. Cat minyak anak-anak, kalau anak-anak tidak ada cat minyak, boleh cat biasa, tapi nanti harus dicampurkan air biar merata. Kemudian koran bekas gunanya adalah untuk alas. Jadi patung yang sudah kering, sebelum kita warnai, kita taruh di atas koran bekas agar lantai kita tetap bersih ya. Jadi patung yang sudah kering kita kasih cat ya sesuai dengan hati kita. Kemudian kita keringkan sebentar. Kalau sudah kering, jadilah patung yang kita inginkan. Berikutnya anak-anak. Nah, selesai sudah untuk pembelajaran hari ini. Tugasnya anak-anak adalah buatlah video tentang proses pembuatan plastisin dari tepung terigu. Seperti teman kita tadi ya. Silakan berpose semenarik mungkin. Kemudian setelah jadi proses pembuatan plastisin dari tepung terigu tadi, silakan anak-anak membuat karya dari tepung yang telah kita rubah jadi plastisin tadi. Kemudian hasil karya silakan difoto. Anak-anak, video dan foto silakan dikirimkan ke Walas masing-masing. Akhirnya Bu Husna mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar ya. Menjaga kesehatan, tetap semangat dan semangat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.